Halo, perkenalkan nama saya Merisa Dwi Untari dengan NIM 2023013016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni berjudulkan Proposal Wirausaha Berternak Seekor Kelinci. Untuk latar belakangnya sendiri, kenapa saya tuh lebih memilih hewan kelinci sebagai wirausaha saya? Kenapa tidak memilih hewan lainnya? Yang jelas, yang pertama, hewan kelinci itu tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dalam peternakannya. Yang kedua, dalam peternakannya itu sendiri, hewan kelinci tidak membutuhkan biaya yang cukup mahal dalam pemeliharaan dan perawatannya. Selain itu, untuk pemasarannya sendiri, hewan kelinci itu relatif mudah. Biasanya hewan kelinci itu dibeli untuk dipelihara kembali, dibeli untuk diambil dagingnya. Daging kelinci itu sendiri memiliki protein yang tinggi. Makanya banyak kota-kota besar yang kini mulai mencari daging kelinci sebagai industri kuliner. Tetapi sayangnya pemasukan kelinci itu relatif terbatas. Padahal peluang bisnis kelinci itu bila digarap secara profesional itu sangat menjanjikan. Apabila dengan manajemen yang baik dan budidaya kelinci itu dapat berkembang dengan baik, dapat memberikan nilai positif baik untuk ekonomi dan kesehatan untuk masyarakat. Untuk ide bisnisnya, pengembangan usaha budidaya kelinci saya ini lebih berfokus pada produksi kelincinya, kualitasnya, karena kelinci akan dijual sebagai hewan peliharaan, terutama kelinci ini akan dijual sebagai sumber daging yang akan dikonsumsi banyak konsumen. Untuk penjualannya, usaha ini mengkombinasikan peternakan dan penjualan yang langsung kepada konsumen serta kemitraan dengan restoran dan toko-toko hewan yang ada di sekitaran. Nah, untuk target pasarnya, untuk target pasar penjualan kelinci, yang pertama saya memilih untuk menargetkan ke rumah makan serta restoran. Kenapa ke situ? Karena rumah makan menjadi pasar besar peternak kelinci, terutama permintaan dagingnya itu yang cukup relatif dan pembeliannya juga cukup banyak. Pemasokannya menjadi rutin dengan kualitas konsisten memberikan penghasilan tetap dan memudahkan produksi. Kerjasama ini juga mengurangi pemasaran langsung sehingga peternak bisa fokus pada produksi. Contohnya seperti ya restoran daging kelinci dan kafe-kafe sehat yang ada di sekitaran. Yang kedua itu memilih para pedagang kaki lima. Karena pedagang kaki lima juga memiliki permintaan yang stabil dan sering membeli kelinci dengan potongan-potongan yang banyak, seperti warung sate dan lain sebagainya. Peternakan juga menjalin hubungan untuk pemasukan secara konsisten dalam setiap hariannya. Dan yang ketiga, jelas pasar hewan. Kenapa pasar hewan menjadi target? Karena kelinci itu biasanya dibeli sebagai hewan hewan peliharaan, kelinci hias, seperti anak-anak yang suka pecinta hewan yang sering mencari kelinci sehat lucu-lucu sebagai hewan peliharaannya. Permintaan kelinci hias cenderung konsisten, terutama di kawasan perkotaan dan daerah dengan komunitas pecinta hewan. Peternak dan pedagang memanfaatkan saluran ini untuk pemasaran kelinci jenis hias dan anakan. Biasanya seperti itu. Nah, untuk langkah implementasinya bagaimana? Yang pertama, yang jelas survei lokasi dan persiapan kandang sesuai standar kesehatan hewan, pengadaan kelinci induk yang berkualitas. Yang kedua, pemilihan bibit kelinci yang unggul dan sehat. Yang ketiga, melatih teknik pemeliharaan kelinci dan pakan yang optimal. Yang keempat, pemasaran melalui media sosial, bazar peternakan,
serta kerjasama dengan mitra lokal. Yang kelima, monitoring pertumbuhan kelinci, bagaimana kelinci tumbuhnya, bagaimana penjagaannya, dan memanajemen kesehatan dalam setiap hariannya. Yang keenam, penjualannya secara langsung dan pengiriman secara higienis dan kemasan yang bersih dan rapi. Ini untuk estimasi modal dan keuntungannya. Biasanya modal awal kelinci itu yang diperlukan apa saja? Yang diperlukan seperti kandang, pakan, vitamin dan obat, bibit kelinci, dan perlengkapannya. Untuk rinciannya, kisaran total modalnya itu sekitaran 8 juta. Untuk operasionalnya secara 2 bulan, kelinci itu membutuhkan pakan kisaran 240 kg, pakan yang relatif seperti sayur-sayuran hijau, terus vitamin dan obat-obatan yang harus rutin diberikan kepada kelinci, dan listrik dan air. Total operasional selama 2 bulan kisaran 4.700.000. Nah, estimasi hasil setelah 2 bulan. Dari bibit-bibit kelinci kisaran 100 ekor itu, rata-rata kelinci bisa menghasilkan anakan 4 ekor dalam setiap 1,5 bulan. Sehingga setelah 2 bulan, diharapkan panen kisaran 250 ekor anakan kelinci setiap jual dengan harga rata-rata 70.000 per ekor. Jadi bisa dikalikan sendiri 250 ekor dikalikan 70.000 per anakan. Ya kurang lebih 17.500.000. Nah, untuk estimasi kebutuhan setelah panen, pendapatannya kan 17.500.000 dikurangi modal awalnya sekitar 8 juta dan operasional selama 2 bulan kisaran 4.700.000, kira-kira sekitaran 4.800.000 itu udah bersih. Untuk dampak dan berlanjutan budidaya kelinci. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan peternakan itu jelas. Menyediakan protein hewani yang sehat dengan skala usaha kecil dan menengah. Selain itu, memiliki juga dampak negatif seperti limbah kotoran dapat mencemari tanah dan air jika tidak dikelola dengan baik. Kepadatan kandang dan sanitasi yang buruk itu juga dapat meningkatkan resiko banyaknya penyakit untuk hewan itu sendiri maupun untuk manusia yang merawatnya. Untuk keberlanjutan bisnisnya bagaimana? Untuk keberlanjutan bisnisnya bisa dengan mengelola limbah, dengan pengomposan secara organik yang baik dan benar, penggunaan pakan alami, dan memberikan aturan kepada peternak secara teknik, secara pengajaran yang benar. Nah, untuk kesimpulannya itu sendiri, kenapa sih saya memilih budidaya kelinci? Dari keuntungan, dari target pasar, dari ide bisnis. Budidaya kelinci itu sangatlah simpel. Modalnya hemat, pemasarannya mudah, tidak butuh waktu yang lama. Hewan kelinci, seperti tadi, hewan kelinci itu bisa dijual sebagai hewan peliharaan, sumber daging yang sehat. Asal dengan manajemen yang tepat, usaha seperti ini tuh dapat menguntungkan secara finansial dan dapat berkelanjutan yang paling penting. Sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Secara lingkungan, budidaya kelinci ini juga ramah karena menggunakan pakan alami dan limbahnya dapat dikelola menjadi pupuk organik. Memiliki juga dampak positif bagi lingkungan dan sosial khususnya. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam.